Selamat sore pemirsa, Kupang Dalam Berita kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah kabar terbaru akan kami sajikan, di antaranya penyelenggaraan operasi pasar minyak tanah oleh pemerintah Kota Kupang. Bersama saya Don Bosco, inilah Kupang Dalam Berita selengkapnya. Informasi pertama datang dari Kupang. Pemirsa, pemerintah Kota Kupang menggelar operasi pasar minyak tanah di tengah kelangkaan persediaan minyak tanah yang dialami warga Kota Kupang. Beberapa titik menjadi target operasi ini, di antaranya Kelapa Lima, Maulava, Kota Lama, Lasiana, dan Kolua. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Polsek Kelapa Lima melaporkan secara langsung operasi pasar minyak tanah yang digelar oleh pemerintah Kota Kupang untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah seperti yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca, ada banyak warga yang datang mengantri minyak tanah pada operasi pasar minyak tanah yang digelar hari ini Sabtu 26 November 2022. Jadi operasi ini dikhususkan untuk warga Kelapa Lima dan Kota Lama. Setiap warga yang mengantri harus membawa KTP dan hanya bisa membeli 10 liter minyak tanah dengan harga 4.000 per liter. Sekian laporan dari saya kembali ke studio. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, pembangunan gereja Katedral Kristus Raja Kota Kupang menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 telah mencapai 65%. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pembangunan gereja Katedral Kristus Raja Kota Kupang, telah terhubung bersama kami dengan reporter Dea Rode. Silakan Dea dengan laporan Anda. Baik Don Bosco, pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Gereja Katolik Katedral Kristus Raja Kota Kupang yang berlokasi di Jalan Soekarno 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kepala Proyek Bapak Raymond pada Selasa 15 November 2022, pembangunan gereja ini telah dimulai sejak 15 November 2022. Pembangunan gereja ini diperkirakan akan selesai pada 30 Desember 2022 mendatang. Total pekerja hingga saat ini berjumlah 120 pekerja. Sejauh ini, proses pembangunan gereja Katolik ini mencapai 65%. Namun, pemirsa, terdapat beberapa kendala yang dialami, diantaranya ketersediaan material non-lokal yang harus diimpor dari luar Kota Kupang. Juga dipengaruhi oleh cuaca yang kurang mendukung pembangunan gereja ini. Meskipun pembangunan ini direncanakan selesai pada bulan Desember 2022, tetapi gereja ini belum bisa digunakan karena harus melalui prosedur pemberkatan gereja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya, Dea Rore, melaporkan dari Gereja Katolik Katedral Kristus Raja Kota Kupang. Terima kasih Dea atas laporannya. Aliansi Voice for Just Climate Action VCA menggelar pesta raya Flobamaratas dengan mengusung tema Adil untuk Bumi, Adil untuk Semua. Fokus program ini adalah meningkatkan kapasitas, pembelajaran bersama, penyadartahuan, dan kampanye dalam mendukung ketahanan iklim di masyarakat. Pesta Raya Flobamaratas menyajikan berbagai acara, di antaranya nonton bareng film dan teater bertema iklim, pameran karya kreasi dan teknologi, pameran kerajinan dan konser musik. Acara ini merupakan puncak acara dari kolaborasi 4 koalisi, yaitu Koalisi Adaptasi, Koalisi Pangan Baik, Koalisi Sipil, dan Koalisi Kopi bersama Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pesta Raya Flobamaratas. Nah, festival ini diselenggarakan oleh pihak dari Voice Climate Action dari tanggal 18 sampai 19 November 2022 yang bertempat di Waterpark Kupang, Jalan Weja Lalamenti, Koebuku, Kecamatan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seperti yang terlihat
di belakang saya ini adalah salah satu stand foto dan para pengunjung dari tadi sudah mulai berdatangan. Namun saat ini sedang dilangsungkan acara nobar nonton bersama film yang berkaitan dengan tema lingkungan itu sendiri. Acara ini tuh kolaborasi berbagai macam pihak, mulai dari ada nama koalisinya adalah VCA, Voices for Just Climate Actions. Di dalam situ ada namanya Koalisi Pangan Baik, Koalisi Adaptasi, Koalisi Sipil, sama Koalisi Kopi. Nah, penyelenggaraan acara ini juga dibantu oleh komunitas-komunitas anak muda yang ada di Kupang, dan juga ada yang mulai dari region Flores Barat, Flores Timur, sama Lembata dan Alor. Jadi banyak banget sebenarnya komunitas yang berkontribusi dan menjadi panitia di acara ini. Nah, oke Kak. Nah, tujuan diselenggarakan acara ini apa Kak? Sebenarnya acara ini tuh bagian dari komponen kampanye publik untuk isu tentang lingkungan, khususnya tentang perubahan iklim. Tapi karena kita pengennya yang ngomongin perubahan iklim tuh bukan tanda kutip aktivis lingkungan terus gitu, makanya kegiatannya memang dikemas dengan cara-cara yang lebih general dan lebih menarik buat awam gitu. Kita ada nonton film, ada pameran foto seperti bisa dilihat di belakang, ada juga stand-stand. Tapi sebenarnya tujuannya adalah kampanye publik untuk isu perubahan iklim dan mendorong aksi-aksi iklim di tingkat masyarakat maupun di tingkat anak-anak muda. Kakak untuk temanya sendiri alasan Kakak mengambil tema ini? Kalau misalnya di teman-teman lihat kan namanya Pesta Raya Global Maratas, terus ada temanya Sound of Earth, itu adalah kayak suara dari bumi gitu kan. Nah itu bumi itu di sini bukan hanya buminya, tapi juga ada suara dari orang-orangnya juga yang berkontribusi terhadap aksi-aksi iklim gitu. Misalnya nanti kalau teman-teman lihat di sana kan akan ada stand-stand, itu adalah ada cerita-ceritanya juga masyarakat-masyarakat yang memang beradaptasi dan bermitigasi untuk perubahan iklim. Jadi suara-suara mereka ini nih yang kita coba angkat. Kalau teman-teman nanti nonton film juga ada suara dari mereka juga, makanya temanya Sound of Earth. Terus kalau misalnya nanti teman-teman lihat di Instagram kita juga biasa kita pakai hashtag adil untuk bumi, adil untuk semua gitu. Jadi itu harapannya sebenarnya apapun yang kita lakukan itu berkontribusi secara positif untuk bumi, tapi juga memberikan dampak yang baik ke masyarakat juga gitu. Nah Kakak, acara ini kan diselenggarakan selama 2 hari nih Kak. Butuh berapa lama waktu untuk persiapan keseluruhannya? Berapa lama ya? Kalau persiapan sebenarnya kita udah mungkin dari sebelum Mei ya, persiapannya mulai dari konsep, mulai dari pemilihan tempat, terus kita juga menjaring komunitas yang ikut dan lain-lain. Tapi kalau untuk teknis di sini dibangunnya mungkin mulai dari awal minggu ini ya gitu. Di sini tadi saya melihat ada banyak stand nih Kak. Kira-kira ada berapa stand yang disediakan ini? Di sini ada 12 stand, jadi 6 stand itu 6 untuk kebanyakan tentang pangan gitu, tentang makanan. Ada juga stand-stand kerajinan lokal, sama ada beberapa stand-stand yang buat edukasi gitu. Jadi nanti kalau teman-teman lihat bisa lihat ada misalnya ada ceritanya atau ada foto-fotonya gitu di stand-stand tersebut. Oke, menurut Kakak sendiri nih sebagai panitia, makna dari festival ini seperti apa Kak? Sebenarnya kita harapannya orang yang kesini selain bisa bersenang-senang tentunya dan ketemu banyak orang baru, tapi juga mendapatkan motivasi dan juga inspirasi untuk berkontribusi secara baik untuk lingkungan gitu sih harapannya. Sesando Weekend Bazaar yang digelar oleh Legasi Bali di New International Sesando Hotel Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kupang Dalam Berita. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sesando Weekend Bazaar yang digelar oleh Legasi Bali di New International Sesando Hotel Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara ini digelar untuk menarik partisipasi warga Kota Kupang dalam meningkatkan perekonomian melalui usaha kecil menengah. Banyak pengunjung saat ini sedang berdatangan meramaikan Sesando Weekend Bazaar yang digelar di New Sesando International Hotel yang terletak di Jalan RA Kartini nomor 185, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini diadakan dari Sabtu 3 sampai Minggu 4 Desember 2022. Di sini, pengunjung Kota Kupang
memilih basar ini, Kak? Tujuan dari basar yang kami lakukan untuk anak-anak muda bisa dapat tempat untuk menentukan kreativitas dia di sini. Ya, terutama anak putra daerah yang punya potensi di bidang kreativitas seperti ini, ya kita harus buka ruang yang selebar-lebarnya untuk mereka tampil di Kota Kupang biar semua orang kenal brand mereka. Kalau boleh tahu siapa yang menggelar basar ini, Kak? Oke, yang menggelar basar ini Legacy Events Bali. Kebetulan yang owner saya sendiri. Jadi memang Legacy lagi kembali ke rumah untuk buat Kota Kupang lebih kreatif dan lebih aktif dalam bidang kesenian. Baik, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam basar kali ini, Kak? Oke, jadi mungkin yang terlibat di sini ada macam-macam, ada makanan, ada dari Ranlus, ada dari Sweetie, clothing dari Instagram News, dan ada nasi kuning Konoha, ada sepatu. Jadi itu semua putra daerah yang mungkin sama ini orang belum tahu. Ya. Tapi kita di sini tujuannya kasih mereka ruang sebesar-besarnya untuk tampil. Yang terakhir nih, Kak, kenapa memilih Hotel Sasando sebagai tempat untuk menggelar basar ini? Oke, jadi mungkin kenapa kita pilih Sasando? Sasando itu kan view-nya bagus. Ya. Dan memang ini kan punya pemerintah. Kita harus bersama-sama pemerintah untuk rangkul anak muda untuk kita jadikan kota ini lebih dalam hal positif ya. Kita lebih positif dan anak muda itu punya pendapatan dan mereka bisa dapat ada punya daya beli. Jadi tujuan kita sama pemerintah sama sih. Anak-anak muda udah sekarang berpikirnya jauh bagaimana mengembangkan kota ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Seperti yang pemirsa saksikan di layar kaca Anda, terdapat juga beberapa stand yang tersedia pada Sasando Weekend Pasar. Untuk itu, telah bersama saya Ola Sega. Halo. Jadi, apa yang menjadi harapan saudara sebagai seorang pemuda yang sudah mempunyai usaha dan juga diundang hadir untuk Sasando Weekend Pasar? dengan arah kegiatan ini saya juga punya baik agar UMKM di Kupang semakin banyak juga mendorong ekonomi melalui transformasi sehari-hari. Bagi pemuda-pemudi Kota Kupang, destinasi ini menjadi suatu hiburan yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul dengan teman ataupun kerabat terdekat dan juga bisa untuk mengisi liburan akhir pekan. Dari New Sasando International Hotel, Aurelia Edenero melaporkan. Sekian, kembali ke studio. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga. Pemirsa, Persatuan Mahasiswa Ngada Permada menggelar turnamen sepak bola untuk mempererat persaudaraan antar anggota organisasi. Selamat sore pemirsa, sekarang saya berada di lapangan bola kaki Unwira Kupang. Seperti pemirsa saksikan, saya telah terjadi turnamen Permada. Pertandingan ini telah berlangsung dari hari Sabtu 26 November 2022 dan sekarang sudah memasuki semifinal pada hari Jumat 2 Desember 2022. Saat ini saya sudah bersama Ketua Umum Permada. Selamat sore Kakak Paju. Saya ingin bertanya sedikit mengenai turnamen K12 Permada. Kalau boleh tahu turnamen ini tujuannya apa? Jadi turnamen Permada Cup ini tujuannya untuk menghimpun mahasiswa Ngada, khususnya mahasiswa Ngada yang ada di Kota Kupang, lebih erat lagi kekeluargaan untuk menunjukkan persaudaraan. Itu tujuan. Kemudian membangun dari untuk persiapan siapa saja yang menjadi peserta turnamen ini? Dari pesertanya itu beberapa kesempatan
organisasi kecamatan yang ada di Kota Kupang ini yang pertama dari himpunan kecamatan Bejawa, kemudian himpunan mahasiswa, kecamatan Berila, kemudian Bekasi Masuklium, kemudian mahasiswa MRI dari kemarin, dan di sini muda pelajar dari totalnya itu ada 7 Kota Kupang, organisasi ini kan turnamennya yang ke-12, jadi ini sudah berlangsung selama tahun ini yang ke-12, kemudian namanya pelaksanaan sudah 1 minggu lebih turnamennya. Jadi itu adalah wawancara dari Ketua Umum Permada. Di sini juga saya akan mewawancarai para penonton mengenai pertandingan Cup ke-12 Permada ini. Dr. Kaka, saya mau bertanya sedikit sebagai mahasiswi dari Permada, bagaimana tanggapan Kaka mengenai turnamen Permada Cup ke-12 ini? Tanggapan saya tentang turnamen Permada Cup ini membuat mahasiswi dan Ngada lebih dekat dan solid sehingga membangun solidaritas dan keakraban di antara kami. Baik, terima kasih Kakak. Ya, Jadi hanya ini saya liput dari lapangan. Kembali ke studio, terima kasih. Pemirsa, setiap sudut Kota Kupang selalu kaya akan ragam kuliner yang nikmat, mulai dari restoran hingga warung di pinggir jalan. Sore ini reporter kami Nata Cia akan menemani Anda untuk mencicipi kuliner bakso ESR Kota Kupang yang menjadi favorit banyak orang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Saya dan bosku beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Nata Cia. Siang hari ini saya berada di bakso ESR yang berlokasi di belakang Gereja Kristen Galet Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bakso merupakan salah satu produk olahan daging secara tradisional yang sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat, salah satunya ialah masyarakat Kota Kupang. Sekarang saya mengajak pemirsa untuk masuk ke dalam tempat bakso dan melihat menu dari bakso ESR. Ada bakso original, bakso kuah pedas, bakso jumbat telur kuah original, bakso jumbat telur kuah pedas, bakso pelakor, bakso ranjau, bakso pantungan, bakso beranak hijau. Dan minumannya ada teh, jeruk murni, jeruk nipis, teh botol serok putih, nasi sari, air mineral, dan kelapa. Selain itu ada juga nasi, yaitu ada nasi sambal gumi sei, gumi ayam, gumi udang, gumi empal, gumi lele, babat, gumi baru, gumi bakwan, gumi 3T, kukus tempe telur, gumi hati angkla, gumi bebek, dan juga ada nasi sambal bawang sei, bawang ayam, udang, empal, lele, babat, paru, bakwan, tahu tempe, dan juga sambal bawang hati angkla. Untuk harganya sangat murah dan juga sangat terjangkau. Saat ini dengan saya ada bakso yang saya pesan, yaitu bakso jumbo kuah pedas. Saya akan mencoba dan review untuk semuanya.
Siang. Bakso SR ini didirikan dari tahun berapa? Kalau bakso Rensering sendiri sebenarnya dari tahun 2001. Tapi waktu dari sekitar bulan Agustus, kemudian cuma waktu itu belum ada karyawan. Jadi waktu dibukanya tempat baru ini sekitar dari tanggal 3 Juni 2007. Tempat ini buka dari jam berapa? Bukanya dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Yang paling ramai di jam berapa dan hari apa? Yang paling ramai itu sekitar dari buka sampai jam 2 biasanya. Terus malamnya itu dari jam 6 sampai tutup. Menu bestseller di sini itu Yang paling besar itu bakso pentungan sama sambal dan ayam di sini. selain makan langsung di sini tuh bisa dipesan berarti kayak ini Grab atau apa lagi? Ya bisa diorder melalui GrabFood atau Maxim Food. Jadi di sini juga kami menyiapkan untuk berbagai acara seperti pesta ulang tahun, pesta pernikahan, syukuran dan lain-lain. Itu kita siapkan semuanya. Nanti yang pesan tinggal terima saja di sini. Tapi itu dengan pembelinya ada terima porsi. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, saya itu wawancara saya bersama Kak Angga, manajer dari Bakso SR. Kata Cemil melaporkan langsung dari Bakso